Raffi Ahmad ketar-ketir dituding terlibat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Tudingan itu tak main-main karena datang dari National Corruption Watch atau NCW. Raffi menduga kalau tuduhan itu karena dirinya tengah berada dalam situasi politik. Ya, sebagaimana diketahui, suami Nagita Slavina ini sedang menjadi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Yang pertama adalah gua mau lihat dulu ada nggak batang hidung orang yang kita undang di sini. Dan kita tantang untuk bawa bukti. Mana orangnya? Halo National Corruption Watch. Mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti. Sini dong. Udah seminggu di Instagram saya posting, betul nggak? Kami undang untuk datang sekarang. Karena kalau nggak ada kamu, ya apa gunanya nih mau bicara gosip doang, ya nggak? Ada nggak? Coba lihat tampangnya di sini. Ada nggak National Corruption Watch? Watch. Nggak ada. Kok gayanya di TV? Kalau mau masuk TV agar masuk ikut sama Raffi sama Hotman, kami tiap hari masuk TV. Boleh ikut di belakangku nanti. Mana National Corruption Watch? Kita udah tiap hari saya posting, bawa buktinya. Nggak ada. Ini semua adanya tukang gosip semua. Nggak ada ya? Aduh, parah loh. Katanya berani. Oke, yang di TV itu disebutkan, dari segi jawabannya pun itu ngawur. Hanya dia bilang, saya dapat telepon. Ya kan? Saya dapat telepon. Saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa di pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke apa kaitannya ke kampanye? Dikaitkan lagi ke anak presiden. Judi online. Sampai gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. Dibilang gue juga buka kasino katanya. Buka kasino. Jadi, udah dah. Jadi sekali lagi karena National Corruption Watch tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahu lah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Coba deh, gini aja deh. Emang lu kaya ya? Lumayan lah bang, tapi belum kaya kayak Bang Hotman. Menuju. 11-12. Lu kayanya dari mana sih? Cuma, jadi biar mereka pada dengar. Lu kaya dari mana? Kita, yuk kerja dari umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu bang, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama para menteri perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah bang. Di situ saya ngomong, itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini, alhamdulillah juga ada Bang Hotman juga, ada kawan saya juga, Rofi yang tahu persis lah ini gimana uang yang masuk ke trans dan lain-lain. Wah, karena biasa bang, saya ini biasa di beritain hoax, cewek-cewek, ini, itu, kayak sama lah. Gua nggak pernah dong. Nggak sama lah kita. Maksudnya kalau urusan, saya udah coba hari ini. Hari ini doang, besok kamu lagi nih. Tapi intinya, kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasi ini. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya bukan tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan trans. Ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari ini ya. Kasih kado. Kasih bang. Nah, umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja. Dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh
stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir, di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans, dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah preskon bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah preskon juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, dimana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi yang menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itu loh Pak. Oke, jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih ini, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong, ya. Semuanya omongan kosong. Ya, itu aja. Ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup, sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu, saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal. Berapapun yang saya dapatkan juga, ya bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini ya janganlah. Apalagi kita juga sadar kok ini tahunnya pemilu, dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan masuk lingkaran ring 1 untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk emang dikasih tahu, nanti wah yakin lo masuk sedalam ini nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya benar-benar juga kena, tapi ya memang tidak benar adanya buat saya. Jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda apapun itu, ayo kita semangat maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita mudah-mudahan pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Di samping harta kamu di Trans, apalagi harta kamu biar orang tahu, kau punya klub di Bali. Ada, namanya apa? Ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua. Iya, gua tahu. Iya, tapi kan beda. Abang kan klub malam, kalau aku di pantai aja santai-santai. Tapi cewek gua bukan juga banyak. Enggak, lu punya klub malam juga. Ada di Peak baru. Tapi baru buka seminggu sekali. Ada lagi klub dia. Ada. Kita punya klub 57. Kalah lagi lo. Ya sabar, gua kan baru buka sekarang. Mobil tapi banyakan gua. Oh iya, kalau itu benar. Iya. Istri kami tetap sama. Iya. Tapi kelakuan kami sama. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Hotman, karena Bang Hotman ini setiap kali aku punya masalah dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang udah biarin aja. Tapi untuk kali ini rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga harus dijaga dengan baik, apalagi mau IPO, dan ya aku akhirnya Bang minta tolong Bang, aku akhirnya minta tolong beliau. Ya Bang ini habis dansa 3 hari 3 malam di Bali. Semalam ini sakit, panas dingin. Untung Bang minum obat Bang, jangan sampai nggak datang Bang. Datang. Makasih Bang. Thank you. Ya, jadi ada teman. Nah ini sahabat saya Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan udah saudara. Dia tahu banget uang masuknya Rans, karena dia juga jadi salah satu corporate-nya lawyernya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang boleh sampaikan. Ya, pastikan dulu sebelum kau jawab. Ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare. Pastikan dulu, jangan salah ngomong. Kalau nggak ada, pura-pura nggak tahu aja. Kalau soal itu cash gitu. Dibocorin deh. Aduh. Mana nih? Ya, paling jelaskan aja ya. Jadi sebenarnya
Kalau bicara tentang uangnya, Pakai mic dong. Uangnya, Nah, Pak. nah, nah, udah bisa. Jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga didirikan dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Ya, kebetulan aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara jaringannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja, tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbadan hukum. Jadi kita udah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan Ya, baik. Makanya Rans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak usaha. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada bermasalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya kalau ada aliran nggak wajar. Makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya ya, makanya harus ada basicnya. Kalau misalkan memang ada wajar, mungkin ada instansi-instansi terkait nanti yang akan mungkin bagaimana sih Pak? Kayak OJK kan ke Bank Surat ini ngecek semua ini. Buat kita open aja, buka aja. Kalau memang ada yang wajar, tolong dibuktikan saja. Ya intinya saya pengen baik-baik aja lah, saya nggak pengen punya musuh. Ataupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang. Ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur aja. Oke, silakan pertanyaan. Ya lanjut. Dari mana? Pertanyaan. Dari rumah. Mohon disebutkan Apa? nama dan medianya dari mana? Ah, ini MNC. Itu kan berita di TV lo. Kamu boleh nanya tetap ya. Kita Boleh nanya kasih dulu boleh. ke MNC yang pertama memviralkan ini. Coba apa pertanyaan? Mana narsumu kenapa nggak bawa? Saya mau acara bang. Bukan, bawa narsumu mana itu National Corruption Board? Hah? Pertanyaannya bang, Iya, Pak. Kak Raffi, ini kan nggak ada buktinya ya. Nanti kedepannya akan mengambil apapun nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah AA sendiri nih? Enggak lah, aku bukannya dari dulu aku tuh nggak lapor-lapor gitu. Kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan. Terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor-lapor, gue nggak pernah mau punya musuh. Gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan. Iya, sekarang cari Enggak, sampai sekarang ini Kalau belum ada aku rencana. enggak lah, aku mau orangnya cuma mau klarifikasi. Silakan aja terus berkoar-koar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul kan nggak enak juga Pak Menteri. Terus ada beberapa wartawan ya aku jawab seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper. Gitu. Dan Karena semakin banyak berkoar, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami itu nggak ingin dicibir, makanya kami sukses ya kan? ya doainlah. Ya doain lah. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Ayo. Di mana? Dari laki-laki, ayo. Laki-laki? Saya dari Indoposko Pak. Apa? Saya dari Indoposko. Iya. Indoposko. Iya, jadi gini Pak. Kang Raffi ini kan seorang publik figur dan isu ini kan sudah mempengaruhi kredibilitas gitu. Keyakinan apa yang bisa diberikan kepada publik bahwasanya Raffi itu tidak terlibat? Siapa yang nuduh ya dia dong yang buktikan. Kan kita makanya kita udah seminggu kita tantang nggak datang. Dia mau gimana? Dia udah cerita kesuksesan dia. Emang benar kok ya kan? Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi. Itu kan dapat duit udah berpuluh-puluh tahun. Jadi itu buktinya ya. Konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus miliar itu masuknya. Ya. Itu benar. Jadi sekarang membuktikan ya. Dia menerangkan apa adanya. Sekarang ada nggak buktinya, makanya kita pancing terus tapi nggak berani karena di berita itu pun itu katanya. Kami dapat telepon katanya. Parah lu. Betul. Dan Jelas ya. Ya, ada lagi? Di Siapa sebelah nih? sana Mas. Faris dari TV One. Ini kan ada yang beranggapan adanya unsur politik di belakangnya. Tanggapannya gimana? Ya nggak apa-apa, cuman intinya politik ini ayolah politik yang damai aja. Atau juga ya saya bukan politisi, saya hanya ada di garda terdepan salah satu paslon. Ya mungkin
Nih, seragamnya sama nih. Sengaja nih. Oh iya benar ya. Emang Prabowo kalian gue 20 tahun. Sahabatnya nih. Ya, Emang benar kok, bukan bercanda itu. Tapi gue nggak mau jadi menteri, dia pun nggak mau jadi menteri. Enakan dansa terus. ya ibaratnya kita janganlah, maksudnya kalau menyerang itu menyerang yang sehat aja, berpolitik itu berpolitik yang sehat. Apalagi ini kan 14 Februari ini udah deket banget. Jadi hoaxnya nih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab suka terlalu berlebihan gitu. Tapi juga saya yakin lah masyarakat juga udah pintar, udah netizen apalagi udah pintar, sudah bisa menilai kalau mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi inti jawabannya, orang itu tidak bertanggung jawab, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Tapi setuju ada unsur politik di belakangnya. Ya mungkin. Tapi makanya saya tidak mau menduga-duga, saya tidak mau memikir ini enggak, udahlah saya cuma mau mengklarifikasi aja. Saya juga nggak mau lebar-lebar, nggak mau jadi panjang-panjang. Udah saya ngomong begini biar dari dulu saya jarang banget ke press con kecuali masalah launching produk. Betul. Lanjut Bang, boleh ya? Ya silakan. Ya, selanjutnya. Gimana? Sini. Ya, silakan. Nah, Ya, Mbak. Aku ada tadi kata terakhir pertanyaan kan tadi bilang sampai ada mungkin bisa tolong dijabarin mungkin dari syuting itu berapa sih? Oh, minta dibocorin berarti ya. Parah lo. Tidak transparan gitu. Ya enggak lah, yang paling penting angka itu jujur ya. Saya kalau jadi artis tuh angka fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu. Tapi kalau misalnya honor saya sekian, biasanya itu ada yang nawarin, ikut dong gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon. Tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balikin lagi harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata, ya memang bagus. Rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya kalau sejam gitu. Oh sejam, gue juga kan Setengah jam, sejam, mau segitu. tahu gue. Iya. Hitung aja 20 tahun, udah berapa Lamborghini itu? Ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuman ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program kali 50 juta, 150 juta sehari. Kali 30 berapa tuh? Apa setengah M? Apa? Benar nggak sih? Satu. Gimana sih ngitungnya? Kalau 3 program sehari, rata-rata 50 juta, berarti 150 juta. Ya. Kalau 10 hari berarti 1,5 M, benar nggak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan, 30 hari apa setengah M? Ya kan 1 minggu libur. Nah, itu 20 baru, lah, 20 hari lah. itu baru yang ringan-ringan kan? Iya. Tapi tetap belum sanggup beli berlian gua loh. Ada lagi nggak? Ada lagi? Silakan di depan. Ya, Mbak. Investigasi, Pak, gimana kan nggak mau lapor nih, tapi untuk orang yang tersebut juga minta harus ada permintaan maaf ke maka Bang Hotman sendiri kan? Enggak lah, kita mah nggak gila-gila maaf. Enggak, saya tidak mau menduga, saya tidak mau, udah enggak, saya cuma mau mengklarifikasi aja, udah itu aja. Karena banyak klien-klien saya, klien terus kayak gue pengacara, banyak klien saya, banyak klien-klien iklan, klien-klien perusahaan saya, kolega-kolega yang lain kan mempertanyakan, jadi takut kan, mereka kan jadi takut mau kerja sama-sama saya ataupun gara-gara diberitain ini mau pakai jasa saya. Ini ada intinya saya pengen mengklirkan supaya ya udah, emang yang saya kerjain sampai detik ini, hasil pencapaian yang saya dapatkan sampai detik ini berada di jalan yang benar dan semua bisa dipertanggungjawabkan dan tidak aneh-aneh gitu. Semakin lu menuduh tapi tidak ada bukti, maka sama saja mempermalukan diri sendiri. Akhirnya dia yang jadi pemenang. Jadi biarkan aja terus, gong-gong terus. Kondisi keluarga. Kalau lu melulu bosan lihat lu, yang lain dulu. Satu lagi, oke, satu lagi pertanyaan mungkin yang lain. Di mana? Sebelah sana? Oke, Mbak. Namanya siapa Mbak? Dari media mana? Tadi kan menyinggung IPO ya, itu kira-kira berapa Nanti itu 2 tahun 3 tahun lagi lah. Ini memang lagi persiapan. Kita lagi rapikan. Nanti kita bicarakan nanti. Hah? Di lain hari. Ini yang penting klarifikasi dulu. Nah, kondisi sahamnya kita Mas? Hah? kondisi Satu lagi? Nanti sahamnya orang kan dulu IPO. Itu apa naik?
Belum kan, nggak paham. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua di sebelah mana? Sebelah sini? Bawah? Oke. Namanya siapa Mbak? Dari media mana? Hana dari Green ID. Kan tadi bilang klien pada mau maju mundur jadinya. Mempertanyakan aja, mempertanyakan. Alhamdulillah sampai detik ini semua klien masih percaya sama saya dan mereka pun tahu kerjanya saya gimana. Tapi kan alangkah lebih baiknya untuk menenangkan para klien saya, membuat hati mereka pun tenang. Ya saya speak up, itu aja sih sebenarnya. Ada kerugian materi yang udah dialami. Belum terjadi. Terjadi. Malah makin top. Ya, sudah ya teman-teman wartawan, sepertinya waktunya hanya sampai sini saja. Maaf ya Mas, sudah terbatas. Nanti kita akan pertemukan dengan lain waktu lagi. Semoga tidak ada pemerintahan ini lagi ya. Masih boleh nih satu lagi Kak. Satu lagi masih boleh Ada Kak? nggak Oke. apa-apa biar puas. Iya, Satu lagi oke. Sekali lagi saya mau tanya lagi, ada nggak di sini perwakilan National Corruption Watch? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. Wih, langsung. Ya, kita mendukung bagi orang yang berprestasi, kita mendukung. Jadi dari National Corruption Watch silakan datang ke sini. Kalau membuktikan langsung kita promosikan kamu jadi ketua KPK. Apalagi nanti kalau sampai menang calon kita ya. Jadi, masih ada nggak ada ya? Masih ada satu lagi. Ada kan bro? Ada nggak? Nggak ada. Biar orang tahu nih, kita nunggu seminggu. Kamu wakil National Corruption Watch. Jadi nggak ada yang datang. Ya jadi kenapa dong menuduh begitu tapi nggak berani datang? Katanya ada lagi kalau nantang Hotman berdebat. Gimana lu nantang udah 40 tahun jadi sukses jadi pengacara, lu siapa? Ayo nantang debat apa kalau nggak ada bukti apa yang ditantang gitu loh? Betul. Hah? Ada di media tuh mau nantang Hotman berdebat biar lu masuk TV ya nggak apa-apa deh, nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang nggak ada nih nantang Hotman berdebat sekarang lah. Inilah arenanya di hadapan semua media, tapi nggak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi kita sepakat ya, cuekin aja ya. Ya. Cuekin aja. Iya, saya juga nggak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on, Bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Nah, nggak pernah ngajak gua. Saingan nih kalau pabrik ini kalau dansa malam dia punya klub sendiri, saya punya klub sendiri. Sorry ya. Sorry ya. Ini nggak ada ya. Jadi udah jelas nih perwakilan dari National Corruption nggak ada yang datang dan nggak berani datang. Kalau ada masih berkoar-koar ya udahlah. Nikmatin aja sendiri, nggak akan kami tengkami lagi. Gua cuekin lu. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Silakan. Iya. Kuning. Saya sampai Bang dari Tempo kan, tapi mau tanya sama Abang, kan kemarin Abang juga tadi ada statement bahwa Abang itu kan terafiliasi dengan TKS Prabowo Gibran kan. Nah, dari beliau-beliau di tokoh-tokoh dari TKS Prabowo Gibran, adakah yang menyoroti isu ini atau mungkin ada dukungan khusus untuk membackup Alafi dan Bang Hotman? Terima kasih. Kalau saya sih ada beberapa. Pak Erick Thohir baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya. Mas Zulkifli Hasan juga, itu juga ya rasa-rasanya juga kemarin kalau ketemu juga udahlah itu kalau berita yang seperti itu nanti akan hilang. Ya mereka pun bilang ya kalau memang ada ya silakan buktikan. Gitu. Kalaupun memang ada mana buktinya. Jadi kalau nggak ada buktinya ya udah tenang-tenang aja. Pokoknya kita terus maju terus. Saya pakai visi misinya Bang Hotman. It's my life. Benar itu. Gini loh, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor ke KPK atau kemana. Berkuar-kuar aja berani, kalau ada buktinya, dia pasti ada. Karena nggak ada. Saya udah nonton itu ya, di TV-nya aja juga. Dari mulai pajak lah, ya Pak Rafael lah, tiba-tiba lari ke kemana lagi kan? Tiba-tiba katanya kampanye lah, tiba-tiba apa dari ujung ke ujung masa nyambung terus. Tapi saya diduga. Ada yang paling memalukan lagi kata-katanya, ada yang telepon saya tadi pagi. Ada yang telepon saya tadi pagi. Lu baru satu yang telepon lu. Kami sama si Raffi di chat sama cewek ratusan nggak ngomong. Ya itu tadi tuduhannya itu. Tadi ada yang menelpon saya tentang dugaan money laundering. Cuma ngomong gitu berani masuk TV. Nih, pribadi dulu. Udah, nggak ada lagi. Sudah ya? Sama Mas Gibran, apakah ada ngobrol sama Alafi
tahu Bang Lukman soalnya Iya. Dari Pak Prabowo. Nah, sih ya, kalau Mas Gibran kan kemarin saya beberapa kali ketemu dan habis debat tuh kemarin saya makan sama beliau. Mas Gibran juga bilang udah nggak, tenang aja, kalau memang nggak ada apa-apa udah biarin aja mas, sabar-sabar aja. Itu udah selesai, nggak ada masalah apa-apa.